Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Ali Imran, surah keempat An-Nisa sampai dengan An-Nas. Ditanya kepada mereka siapa yang bisa menyembuhkan? Satu orang tangkat tangannya dikatakan insya Allah Allah yang menyembuhkan. Saya coba. Begitu dia datang, kemudian datang dibacakanlah surah Al-Fatihah. Sekali baca, tidak pakai apapun dibacakan, kemudian tiba-tiba sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana surat-surat dari Al-Quran bisa memiliki judul? Judul dengan nama itu beda. Dalam bahasa Arab disebut nama dengan ismun. Judul disebut dengan maudhu'. Baik, maudhu' itu judul. Nama itu ismun. Beda. Judul itu lebih kepada substansi topik. Nama disebut ismun dari kata sumu, sesuatu yang terangkat dengan nama itu. Makanya Allah memberikan nama pada Al-Quran, dengan nama itu terangkat ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya topiknya yang saja dibahas. Bagaimana kemudian bisa ada nama-nama Quran? Nama itu adalah sifatnya tauqifi. Tauqif itu artinya petunjuk dari Allah yang diberikan pada Nabi lewat keterangan dari malaikat. Jadi bukan Nabi yang memberikan namanya. Ya begitu Nabi membacakan ayat Quran, ayat-ayat dibaca, kemudian bertalaki kepada malaikat Jibril, didengar oleh malaikat. Setelah kemudian didengar, setelah itu diluruskan, diurutkan oleh malaikat, ditempatkan di sini, tempatkan di sini. Yang bunga kemudian dari awal sampai dengan akhirnya dan diberikan nama di dalamnya. Nama-nama itu ada langsung petunjuknya. Surah pertama Al-Baqarah, surah kedua Ali Imran, surah ketiga misalnya surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Ali Imran, surah keempat An-Nisa sampai dengan An-Nas. Itu nama petunjuk dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nama yang kedua, nama turunan. Nama turunan ini diperkenalkan oleh para ulama dari keterangan Nabi dengan kalimat-kalimat Nabi. Nama turunan ini biasanya pada fungsi surahnya. Misal Al-Fatihah. Di antara fungsinya, ayat-ayat ini bisa sebagai obat. Yang ketika dibacakan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Bisa penyakit hati atau penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya. Contoh, di zaman Nabi pernah ada kepala suku tersengat oleh kalajengking. Kalajengking Arab, Pak, main-main. Ya. Itu disengat kemudian dan nggak ada obatnya. Cek sini tidak ada, cek sana tidak ada. Apa yang terjadi? Singkatnya ditemukan kemudian sekelompok sahabat sedang di perjalanan. Yang tadinya minta dijamu tidak dijamu, ditemukan. Ditanya kepada mereka siapa yang bisa menyembuhkan? Satu orang tangkat tangannya dikatakan insya Allah Allah yang menyembuhkan. Saya coba. Begitu dia datang, kemudian datang dibacakan surah Al-Fatihah. Sekali baca, tidak pakai apapun dibacakan, kemudian tiba-tiba sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh. Kemudian di bawah itu keterangan diberikan hadiah kambing beberapa bagian. Ketika diberikan kemudian beberapa ekor dihadapkan pada Nabi. Takut jadi gratifikasi. Masya Allah. Datang kepada Nabi dilaporkan, ya Rasulullah, tadi ada kejadian begini, kemudian dilakukan seperti ini. Kemudian setelah itu mereka hadiahkan kambing. Nabi tersenyum mengatakan, tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi syifa sebagai bagian dari obat. Bagian dari obat, bagian dari obat. Maka dikenallah Al-Fatihah. Selain dengan Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syafi, surah yang mengandung nilai obat di dalamnya. Makanya tidak jarang ketika ada orang sakit misalnya, dan sebagian membacakan Al-Fatihah. Ya, tapi anehnya, dulu orang baca Al-Fatihah sekali baca sembuh. Orang sekarang 1000 kali gak sembuh sekarang. Apa persoalannya? Barangkali cara bacanya tidak seperti baca orang dulu. Orang dulu membaca meningkatkan dulu kesolehan kepada Allah. Salatnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, tawakalnya ditingkatkan. Karena itu sekali baca terjadi kejadian luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang barangkali banyak baca tapi kesolehannya masih kurang. Itu yang menyebabkan bacaan-bacaan harus ditingkatkan terlebih dahulu. Ini bagian pertama. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Surah itu namanya hanya boleh dibacakan dengan nama Arabnya. Ada sebagian boleh kemudian dengan terjemahan, ada yang harus asli dengan Arabnya. Seperti azan, azan harus dengan bahasa Arab. Gak boleh dengan bahasa yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus. Ya sekalipun bukan Quran, tapi harus dengan bahasa aslinya. Gak bisa diterjemahkan. Wah, orang Sunda, Allahu Agung, Allahu Agung. Orang Indonesia, ya misalnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang Betawi, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Misalnya kan, gak bisa. Harus dengan menggunakan bahasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacakan. Sama dengan nama surah dalam Al-Quran. Tidak bisa disebutkan dengan nama-nama terjemahannya. Masya Allah. Baru baca surat apa tuh? Surat sapi. Oh, gak enak rasanya. Ente apa? Semut? Masalah nama maksudnya. Besok baca apa? Laba-laba? Gak bisa. Al-Ankabut, Al-Baqarah. Kedengarannya lain. Jelas ya? Masya Allah. Ibu baca apa? Surat cewek. Masya An-Nisa. Tidak ada. An-Nisa bisa. Ya. Misal. Kapan iblis menghentikan godaannya terhadap manusia? Setelah kiamat.
Sudah. Ya sebelum kiamat dia menggoda. Selesai sampai selesai kehidupan. Baru setelah kiamat selesai godaan dia. Ya, kiamat dibagi dua. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil diantaranya adalah kematian. Kematian. Jadi begitu seorang meninggal dunia, iblis gak akan goda lagi. Gak ada kerjaan kalau iblis godain orang meninggal. Gak ada kerjaan, Nabi Allah saya katakan. Gak ada kerjaan. Ya. Makanya diantara cara untuk mengusir iblis tadi zikir. Zikir. Ya, adan itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir adan. Makanya ketika adan, setan lari. Silakan baca hadis dia. Ya, jadi idza udzina kalau adan dikumandangkan, kafara syaitanu wa alaihi dharat. Setan iblis lari sampai terkentut-kentut, bahasa hadisnya begitu. Maksud terkentut-kentut itu bahasa mubalaghah, superlatif. Kalau adan ada baunya, dia pun nggak mau cium. Nggak mau, saking bencinya dengan adan, iblis tuh. Saking bencinya dengan adan, dia lari tuh. Ya, makanya teman-teman sekalian, maaf, ketika adan dikumandangkan, kadang-kadang kita normal. Begitu adan pergi, teman kita pun yang non-muslim bisa mengatakan, Mas, apa nggak sholat dulu? Kan sudah adan. Kenapa? Karena iblisnya lari. Faidah tuwida, kalau adan sudah selesai, balik lagi dia goda. Balik lagi goda. Makanya jangan heran, yang muslimnya bisa jawab. Tenang, baru adan, belum komat. Iblis balik lagi. Makanya ada kalimat-kalimat tertentu yang ketika dibacakan, iblis tidak senang, contohnya adan. Makanya ada riwayat mengatakan ketika anak baru dilahirkan, ada riwayat mengatakan doakan dia untuk dihindari dari iblis. Di antara doanya apa? Ada yang langsung mengatakan dengan kalimat-kalimat doa. Seperti ayah dan ibunya Maryam mendoakan. Quran surah kedua, ketiga. Surah ketiga ayat 36. Paling tinggi di pertengahan. Falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha unta. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Disajarkan oleh Nabi bagian dari doa itu. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah, dan seterusnya. Ya Allah, saya mohon ya Allah lindungi anak saya ya Allah. Lindungi dia dari mulai lahir sampai dengan wafatnya. Dari godaan setan yang buruk. Dari penyakit yang buruk. Dari keburukan-keburukan binatang buas dan sebagainya. Minta. Dan sebagainya dari riwayat kemudian untuk azan. Azan. Ada yang mensahihkan, ada sebagian mendaifkan. Tapi ikhtilaf ulama tidak menghilangkan isi zikirnya. Ya begitu dia lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinganya adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan lari. Jelas ya? Tapi sepakat juga ulama. Dalam keadaan itu hanya untuk lahir. Tidak ditemukan saat untuk meninggal dunia. Misal ketika meninggal di kuburan diazanin lagi. Saya mohon maaf kalau saya pribadi, saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya belum menemukan. Mungkin karena kurangnya ilmu saya. Saya cek sampai di hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, jadi saking tahunya pemalsu hadis, di hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya Allah, adzan misalnya untuk di alam kubur. Kenapa? Karena salah satu fungsi kuburan ketika meninggal dunia, salah satu fungsi adzan ketika dilafadzkan cuma dua. Satu, manggil orang sholat. Yang kedua, mengusir setan. Nah, sedangkan orang meninggal, dua-duanya sudah nggak berfungsi. Satu, yang meninggal sudah nggak sholat lagi. Yang kedua, setan sudah nggak goda lagi. Sekali lagi, nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Itu setan sedang kurang sehat. Like and subscribe.